Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah hukum perikatan dengan anggota kelompok Daniel Anggara, NIM 1930202009, Rani Yulia, NIM 19302051, dan Tiwi Novitasari, NIM 19302068. Dengan dosen pengampu, Ibu Saadatul Makfira, SHIMH. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi pembelajaran mengenai anatomi kontrak. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian dan dasar hukum kontrak. Kontrak atau contracts dalam bahasa Inggris dan overeenkomst dalam bahasa Belanda. Dalam pengertian yang lebih luas, sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian. Kontrak adalah peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Biasanya secara tertulis. Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan atau verbintenis. Kontrak tidak lain adalah perjanjian itu sendiri, tentunya perjanjian yang mengikat. Dalam pasal 1233 KUH Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan dari satu perjanjian dan dua undang-undang. Kontrak dalam hukum Indonesia, yaitu Burgerlich Wetboek atau BW, disebut overeenkomst yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian. Salah satu sebab mengapa perjanjian oleh banyak orang tidak selalu dapat mempersamakan dengan kontrak adalah karena dalam pengertian perjanjian yang diberikan oleh pasal 1313 KUH Perdata tidak memuat kata perjanjian dibuat secara tertulis. Pengertian perjanjian dalam pasal 1313 KUH Perdata tersebut hanya menyebutkan sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Hukum kontrak merupakan bagian hukum privat. Hukum ini memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri atau self-imposed obligation, dipandang sebagai hukum privat karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak. Murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak. Kontrak dalam bentuk yang paling klasik dipandang sebagai ekspresi kebebasan manusia untuk memilih dan mengadakan perjanjian. B. Syarat sahnya kontrak. Banyak orang yang salah mengartikan bahwa kontrak dapat dinyatakan sah jika dibuat secara tertulis. Tidak sedikit pula orang yang beranggapan bahwa suatu kontrak dianggap sah apabila ditandatangani di atas materai. Padahal penentuan sah atau tidaknya kontrak bukan dilihat dari materai maupun bentuknya secara tertulis atau lisan, melainkan dilihat dari terpenuhinya syarat sah perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Di mana menurut pasal 1320 KUH Perdata, kontrak akan sah jika memenuhi beberapa syarat di bawah ini. Yang pertama yaitu kata sepakat. Kata sepakat di dalam perjanjian atau kontrak pada dasarnya adalah para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, di mana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan. Yang kedua yaitu kecakapan mengadakan perikatan. Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut pasal 1320 KUH Perdata adalah kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian. Dari kata membuat atau mengadakan, perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan bahwa masing-masing pihak yang berkontrak harus ada unsur niat atau sengaja. Yang ketiga yaitu suatu hal tertentu. Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah dalam membuat perjanjian. Apa yang diperjanjikan atau objek perikatannya harus jelas. Pasal 1333 KUH Perdata ayat 1 menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda atau zat yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki suatu pokok persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa.
terakhir yaitu kausa atau sebab, hukum yang halal. Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan nilai hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum. Contohnya melakukan perjanjian jual beli barang haram, narkotika, atau perjanjian perdagangan orang atau manusia dan sebagainya. Perjanjian semacam ini dilarang dan tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian atau kontrak. Asas-asas hukum kontrak sebagai sebuah produk hukum yang juga sama halnya dengan produk-produk hukum yang ada memiliki beberapa asas, yakni yang pertama yaitu asas konsensualisme. Asas konsensualisme sering diartikan sebagai sebuah kesepakatan yang dibutuhkan untuk melahirkan kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat karena maksud asas konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara pihak, lahirlah kontrak walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka, atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligator, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut. Asas konsensualisme terdapat di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata bersifat dan berasas konsensualisme, kecuali ada beberapa perjanjian merupakan pengecualian dari asas tersebut. Misalnya seperti perjanjian perdamaian, perjanjian pemburuan, dan perjanjian penghibahan. Kesemua perjanjian yang merupakan pengecualian tersebut belum bersifat mengikat apabila tidak dilakukan secara tertulis. Kemudian yang kedua yaitu ada azas kebebasan berkontrak. Secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada pasal 1320 BW bahwa sebuah perjanjian yang menerangkan tentang syarat sah perjanjian. Maksud dari asas kebebasan berkontrak artinya para pihak bebas melakukan kontrak dengan mengatur sendiri isi kontrak tersebut sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut. Pertama, yang A, memenuhi syarat sebagai suatu kontrak. B, tidak dilarang oleh undang-undang. C, sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikat yang baik. Yang ketiga yaitu azas mengikatnya kontrak. Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi, dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1338 ayat 1 yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang keempat, azas etikat baik, yaitu menurut pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, suatu kontrak haruslah dilaksanakan dengan etikat yang baik. Rumusan dari pasal 1338 ayat 3 tersebut mengidentifikasikan bahwa sebenarnya etikat baik bukan merupakan syarat sah suatu kontrak, sebagaimana syarat yang dapat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Etikat baik diisyaratkan dalam hal pelaksanaan dari suatu kontrak, bukan pada pembuatan suatu kontrak. Sebab unsur etikat baik dalam hal pembuatan suatu kontrak sudah dapat dicakup oleh unsur kaula yang legal dari pasal 1320 tersebut. Kita masuk pada poin yang D, yaitu unsur-unsur hukum kontrak. Kontrak sebagai sebuah peraturan hukum juga memiliki unsur-unsur. Yang pertama, unsur esensiali merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak, karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensiali ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga. Dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga. Dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan. Kemudian yang kedua yaitu unsur naturalia, merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang sudah mengaturnya. Dengan demikian, unsur natural ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak.
Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu unsur aksidentalia. Unsur aksi merupakan unsur yang nantinya ada satu hal yang akan mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar selama 3 tahun yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditur tanpa melalui pengadilan. Demikian pula oleh klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu bentuk yang bukan merupakan unsur esensial dalam kontrak tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.